Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah atau akrab dengan lingkungan dengan cara berusaha minimalisir dampak negatif bagi alam sekitar dengan ciri utama yaitu menggunakan varietas lokal, pupuk, dan pestisida organik dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pertanian organik itu sendiri menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budaya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi setempat. Jadi, pada intinya, budidaya organik adalah budidaya yang menghindari menggunakan hal-hal yang menggunakan kimia. Organik itu sendiri merupakan istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi sesuai syarat-syarat yang berlaku. Salah satunya yaitu lahan yang digunakan adalah lahan yang tidak menggunakan kimia selama 2 tahun terakhir. Apabila terjadi pencemaran dari luar, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, jika sumber kontaminasi itu dari udara, kita bisa mencegahnya dengan cara yaitu menanam tanaman penyangga seperti pepohonan di sekitar tanaman kita, dan ataupun juga bisa membuat penghalang berupa pagar hidup yang lebih tinggi dari tanaman yang diajukan untuk sertifikasi. Kemudian yang kedua, jika sumber kontaminasi dari sumber air, maka harus dibuat filterisasi dengan ukuran 0,1% dari total luas lahan untuk minimalisir kontaminasi. Contohnya yaitu membuat kolam yang di dalamnya itu terdapat tanaman seperti enceng gondok. Untuk pengolahan lahan, penyiapan lahan dengan cara pembakaran itu dilarang. Kemudian harus dilakukan usaha pencegahan degradasi lahan seperti erosi, sanitasi, dan lainnya. Untuk kesuburan dan aktivitas biologi tanah harus diperhatikan juga dan ditingkatkan dengan cara pertama yaitu penanaman kacang-kacangan, pupuk hijau, atau tanaman berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai. Lalu bahan-bahan apa saja sih yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam pertanian organik? Baik, kita bahas secara rinci. Yang pertama, bahan yang diperbolehkan. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk digunakan. Dalam pertanian organik, bahan-bahan yang diperbolehkan antara lain yaitu yang pertama yaitu pupuk hijau. Pupuk hijau ini bisa dari turi, lamtoro, sesbania, orok-orok, dan tanaman legum atau kacang-kacangan. Yang kedua yaitu kotoran ternak, yaitu dari kotoran ternak yang dibudidayakan secara organik, digunakan apabila telah mengalami proses pengembusan. Kemudian yang ketiga yaitu urin ternak, yaitu berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik, digunakan apabila telah mengalami proses fermentasi dan atau diencerkan. Kemudian yang keempat yaitu kompos sisa tanaman, diperbolehkan bila berasal dari pertanian organik. Kompos dari bahan organik sisa tanaman termasuk jerami dan sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, kulit kacang, kulit kopi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kompos media jamur merang. Diperbolehkan bila media dan jerami berasal dari pertanian padi organik. Media jamur merang berupa campuran serbuk gergaji dan bahan organik lain seperti jerami. Jerami padi merupakan sumber kalium. Kemudian yang keenam yaitu kompos limbah organik sayuran. Diperbolehkan bila berasal dari pertanian sayuran organik. Kompos dari limbah organik sayuran seperti limbah pasar dan rumah tangga yang bebas kontaminasi logam berat. Yang ketujuh, ganggang hijau. Ganggang hijau ini sebagai sumber nitrogen alami untuk pertanaman padi. Kemudian yang kedelapan yaitu azula. Azula ini sebagai sumber nitrogen alami. Kemudian yang kesembilan yaitu blue green alga atau ganggang hijau biru. Ini juga sebagai sumber nitrogen alami. Biasanya bersimbiosis dengan mikroba penghambat N2 bebas. Kemudian yang ke-10 yaitu molase atau tetes. Molase sendiri biasanya yaitu sebagai bahan organik yang ditambahkan dalam pembuatan kompos padat atau cair sebagai sumber makanan dan energi mikroorganisme. Kemudian yang ke-11 yaitu pupuk hayati. Yang ke-12 yaitu Rhizombium, yaitu mikroorganisme penghambat N2 udara yang bersimbiosis dengan akar tanaman legum. Yang ke-13 yaitu bakteri pengurai atau decomposer.
Dan yang terakhir yaitu zat penumbuh tanaman alami. Selanjutnya yaitu bahan yang dibatasi. Bahan yang dibatasi sendiri adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya. Bahan-bahan yang dibatasi ini antara lain yaitu yang pertama itu kotoran ternak. Kotoran ternak ini bisa berasal dari ternak budidaya secara non-organik, digunakan apabila telah mengalami proses pengomposan. Tidak diizinkan bila berasal dari factory farming atau sistem industri peternakan yang sangat bergantung pada penggunaan input pakan dan obat-obatan kimia sintetis yang tidak diperbolehkan untuk pertanian organik. Yang kedua yaitu urin ternak. Urin ternak ini bila berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik, kemudian tidak diizinkan bila berasal dari factory farming. Yang ketiga yaitu kompos sisa tanaman. Kompos sisa tanaman ini dibatasi bila berasal dari sisa tanaman yang dibudidayakan secara non-organik, termasuk jerami dan sekam padi, bonggol, jagung, serbuk gergaji, kulit kacang, kulit kopi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kompos media jamur merang. Hal ini dibatasi bila bahan media berasal dari budidaya non-organik. Kemudian yang kelima yaitu kompos limbah organik sayuran. Ini dibatasi bila berasal dari limbah pasar sayuran non-organik. Kompos dari limbah organik sayuran seperti limbah pasar dan rumah tangga. Yang keenam yaitu dolomit. Dolomit dibatasi karena mengandung bahan-bahan logam berat. Kemudian yang ketujuh yaitu gipsum. Dibatasi karena juga mengandung bahan-bahan logam berat. Yang kedelapan yaitu kapur klorida. Dibatasi karena juga mengandung bahan-bahan logam berat. Yang kesembilan yaitu batuan fosfat. Dibatasi karena juga mengandung bahan logam berat. Biasanya bahan ini digunakan sebagai sumber hara fosfat atau P dan kalsium. Kemudian selanjutnya ada guano, perak baja, batuan magnesium, batuan kalium, sulfat kalium, garam Epsom, natrium klorida, unsur mikro seperti boron, tembaga, besi, mangan, molybdenum, seng, stone meal, liat atau clay, vermiculit, batuan apung. Bahan-bahan ini dibatasi karena berasal dari bahan tambang dan mengandung bahan-bahan logam berat lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu gambut. Gambut ini biasanya digunakan sebagai media tanam atau pemberian tanah. Hal ini dibatasi penggunaannya sebagai media tanaman dalam pot. Kemudian selanjutnya yaitu rumput laut. Dibatasi pengolahannya secara fisik tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Kemudian selanjutnya yaitu bahan-bahan yang dilarang dalam pertanian organik. Bahan-bahan yang dilarang adalah bahan-bahan yang tidak diperbolehkan digunakan. Bahan-bahan ini seperti urea, single, double, triple, super fosfat, amonium sulfat atau ZA, kalium klorida, kalium nitrat, kalsium nitrat, pupuk kimia sintetis lainnya, EDTA, silates, zat pengatur tumbuh atau ZPT sintetis, biarkan mikroba yang menggunakan media kimia sintetis. Dan kemudian yang terakhir yaitu semua produk yang menggunakan GMO. Demikian sobat video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.